Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Pak Aep, anggota EduTech Madrasah Indonesia. Sahabat sekalian, sebagaimana diketahui dan dirasakan, COVID-19 terus mempengaruhi orang di seluruh dunia. Karena itu, papan tulis digital dipandang akan menjadi solusi bagi ribuan sekolah atau madrasah dan guru sebagai alat utama untuk memberikan pengalaman belajar jarak jauh terbaik dan untuk membantu peserta didik tetap terlibat selama pembelajaran jarak jauh tersebut. Berikut akan diperkenalkan kanvas digital tanpa batas bentuk bebas yang menyatukan gagasan, konten, dan semua orang. Namanya Microsoft Whiteboard. Sebenarnya, untuk mulai menggunakan Whiteboard, kita bisa menggunakan browser di PC atau laptop berlayar sentuh atau dengan mouse, atau pula di smartphone. Tetapi untuk hasil yang maksimal, hendaknya di perangkat Windows, yakni dengan mengunduh aplikasi secara gratis di Microsoft Store dan masuk dengan akun Microsoft, Outlook, Hotmail, Line, Xbox, dan lain-lain, atau menggunakan akun Office 365 kantor organisasi atau sekolah. Oke, buka komputernya dan buka Microsoft Store-nya. Klik Start menu dan pilih Microsoft Store. Maka akan muncul tampilan Microsoft Store. Tuliskan Whiteboard pada kolom search. Dan setelah ditemukan aplikasi Microsoft Whiteboard, kemudian klik untuk memulai install. Akan muncul tampilan seperti ini. Silakan klik install untuk memulai unduh dan menginstal aplikasi. Selesai menginstal, akan muncul tampilan seperti ini dan klik launch sehingga kita siap untuk membuka Microsoft Whiteboard. Kan dengan seandainya belum, berarti harus membuat terlebih dahulu akun Microsoft. Seandainya punya banyak akun Microsoft dan sudah pernah atau sering dipergunakan untuk aplikasi-aplikasi Microsoft yang lain, maka bisa jadi tampilannya akan seperti ini. Silakan dipilih akun mana yang akan dipergunakan untuk menggunakan aplikasi Microsoft Whiteboard ini, atau bisa saja kita menggunakan akun yang lain yang tidak ada di dalam pilihan. Kita pilih saja different akun sekaligus untuk memperlihatkan ada tampilan kita diminta untuk create akun. Buat akun kita memang belum menggunakan akun Microsoft. Di sini dikenakan akun sekolah yang dipilih. Bisa pula kita memilih Microsoft akun atau akun pribadi. Kita klik akun sekolah, lanjut dengan continue. Kita pilih create one jika memiliki akun. Ambil alamat kita yang baru. Silakan pilih mau menggunakan outlook.com atau hotmail.com. Itu untuk create one. Kita tidak memulai dari pembuatan akun, kita langsung saja sign in menggunakan email yang ada. Kita back ya. Saya gunakan email untuk pakai email organisasi.
Setelah muncul kanvas ini, mulailah menggunakan MS Whiteboard. Buat siswa tetap terlibat secara online dengan menyajikan pelajaran virtual langsung dengan kanvas digital tanpa batas bentuk bebas. Tanda pojok di kiri atas ini adalah navigasi untuk mengarahkan ke pemilihan papan. Lihat papan yang tersimpan yang telah kita buat atau yang dibagikan dengan kita. Kita juga di sini bisa memberi nama papan, bisa mengundang teman, mengekspor papan, atau bahkan menghapusnya. Misalkan kita beri nama, ini papan latihan Microsoft Whiteboard. Done. Kita coba buka salah satu papan yang sudah ada di sini. Ini papan yang sudah kita buat. Kalau tadi kanvas kosong, berarti papan tulis yang masih kosong. Nah, tanda garis 3 ini yang di kanan atas, ini adalah pengaturan. Sini ada format background. Kita bisa mengkustomisasi background papan tulis, dan ini defaultnya warna putih ya. Kita klik ini. Nah, ini defaultnya warna putih dan tanpa grid. Kita bisa ubah ini menjadi warna kuning, latarnya warna hitam atau warna lainnya. Kita misalkan ambil yang hijau, dan gridnya bisa dot, swirl, atau grid lain. Kita pilih yang white road. Di pengaturan ini ada toolbar location, lokasi toolbar. Lokasi toolbar yang ini, lokasi toolbar yang di bawah ini. Kita bisa pindahkan toolbar ini ke kiri atau ke kanan ya. Nah, ini di kanan. Kembalikan lagi di bawahnya, ini belakang di bawah. Dan jika dikehendaki, kanvas yang sudah ada ini bisa dihapus. Kita klik clear canvas, atau bisa kita ekspor ke drive. Nanti ada pilihan mau bentuk PNG atau SVG ya. Kita tentukan lokasi drive-nya, beri nama file, dan save. Kita clear canvas, coba ya. Nah, ini kita bersihkan kanvas. Tadi saya katakan ini bisa diekspor jika memang diperlukan, atau misalkan dalam pikiran kita ini penuh. Padahal sebenarnya kanvas ini yang bisa mengembang seiring dengan kreasi kita, ini bisa kita lakukan dengan menggeser ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri ya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Di menu pengaturan ada lagi send to OneNote. Kita bisa mengirim papan ini ke aplikasi OneNote, atau kita bisa
mempostingnya di MS Team. Kita bisa pula di MS Team itu ada virtual meeting. Ini bisa screenshot ke share screen di room meeting MS Team. Pengaturan. Kita lihat ini yang di sebelah kirinya, foto profil. Foto profil ini sekaligus untuk sign out. Klik foto profil, arahkan kursor ke tulisan sign out. Ini kursor, arahkan ke sign out sehingga sudah menjadi jari. Ketika sudah menjadi jari, klik sign out, maka kita keluar dari akun kita kelas. Nah, di sampingnya ini adalah ikon invite, mengundang orang lain, baik untuk kolaborasi atau hanya sekedar share. Klik dan telusuri, undang orang lain untuk ikut berkolaborasi, dan kelola mereka untuk membaca dan menulis di papan tulis ini bersama-sama. Kolaborasi ini real time. Dengan MS Whiteboard, kita bekerja sama kapan dan dimanapun berada. Sehingga Whiteboard mendorong pelajar, pengajar lain, dan juga organisasi untuk tetap terhubung di lingkungan modern saat ini. Dapatkan alat, tips, dan informasi yang diperlukan untuk membantu kita. Membantu organisasi atau sekolah untuk bekerja atau belajar dari jarak jauh. Artinya, jika diberi izin, siswa bisa langsung menggunakan papan tulis layaknya kita belajar dengan papan tulis di kelas. Kita coba undang siswa. Kebetulan ini akun organisasi, jadi yang ada semuanya yang satu organisasi. Kita invite ya, kita undang. Ini dapat edit atau read only. Jadi yang kita undang hanya bisa membaca, tidak bisa mengedit. Kalau kita pilih can edit, berarti yang kita undang bisa mengedit, bisa kolaborasi dengan papan tulis kita. Atau sebagai guru mengundang siswa bisa mengerjakan seperti halnya di kelas, guru di depan kelas menuliskan soal di papan tulis, kemudian siswa diminta untuk ke depan kelas dan menjawab di papan tulis. Itu yang biasa kita anak-anak mengerjakan di buku, salah seorang ke depan mengerjakan di papan tulis. Kita pilihnya can edit, kita invite. Sudah kita invite, kita bisa tambahkan lagi yang diundang. Ada yang diundang tulis, nah ini seorang yang kita undang. Kita coba buka handphone ya. Ini ada undangan. Nah, join latihan MS Whiteboard. Kita diajak, kita diundang untuk bersama-sama menggunakan papan tulis oleh Pak Guru. Kita klik join. Ini siswanya klik join. Nah, sama ya. Di siswa juga papan tulisnya berwarna hijau dan ada whiteboard bergaris. Misalkan siswa menulis menulis assalamualaikum. Oh ya, untuk siswa, kalau tadi ini masih belum terbuka karena siswa yang kita undang sudah join,
maka foto profil siswa. Ini tulisan dari siswa. Karena kita berkolaborasi, menggunakan bersama-sama, kita bisa menghapus di sini. Atau siswa menghapus, maka di sini pun akan terhapus. Kita clear lagi. Kita coba clear. Nah, kita lihat di siswa. Nah, di siswa juga sudah terhapus. Kita mulai klik pena dan mulai menulis. Ini bisa kita atur ketebalannya dengan mengklik lebih lama atau klik 2 kali. Pilih yang di atasnya. Oh, sama ya. Pilih yang di bawahnya. Nah, ini yang paling bawah. Yang kedua. Yang keempat. Dari tipis sampai paling tipis sampai paling depan, kita tinggal pilih mau yang mana pena yang kita perlukan. Jika ini tidak diperlukan, kita sudah menulis kemudian tidak diperlukan, kalau tadi clear kanvas itu hapus seluruh kanvas. Kita menghapus bagian-bagian tertentu dari kanvas, kita gunakan menu penghapus. Jadi ini kelebihan satu ini sama ya, hapus dengan papan tulis. Kita juga bisa mengganti warna, bukan hanya hitam, ada merah, biru, hijau. Nah, ini warna-warna cantik. Rainbow pen, Galaxy pen. Ini stabilo untuk highlighter ya. Ini star, ini lasso tali. Kita coba dulu warna, kita ganti yang hitam, bukan sini belum ada kuning, kita ganti dengan kuning. Yang warna kuning. Atau warna violet. Warna lain yang belum ada. Di sini ada hijau, kita bisa mengganti hijau dengan hijau ya. Kita kembalikan lagi ke hitam dan kita gunakan pulpen yang kedua. Gunakan pena yang kedua. Kita hapus ini, terus lagi. Persis seperti kita menggunakan papan tulis. Kita menulis dengan spidol whiteboard, misalkan spidol whiteboard namanya. Ini adalah tulisan pena. Kemudian kita menulis school. Terus dengan warna indah rainbow atau galaksi. Warna indah. Jika dengan
pena akan lebih cepat menulisnya. Nah, berbagai tulisan sudah kita buat. Ini adalah tulisan pena School, warna indah, New School. Warna-warna tulisan atau berbagai goresan ini bisa kita atur dengan mengklik tulisan ini masing-masing, atau kita menggunakan lasso ini. Kita pilih lasso. Untuk apa? Untuk mempercantik tulisan. Kita coba klik satu. Nah, kalau kita klik ini, tapi yang muncul hanya ini, tidak keseluruhannya. Nah, jika kita menginginkan seluruh tulisan ini kita percantik, kita gunakan lasso. Kita blok semua tulisannya. Nah, ini dapat tulisan, kita percantik. Ink beautiful. Ink beautiful. Ini adalah tulisan pena. Kita pilih ini hanya huruf S, karena ini masing-masing tulisan terpisah. Nah, kalau ingin seluruhnya kita gunakan lasso. Terus cantik. Ini kurang. Satu tulisan. Nah, seperti ini. Sudah lulus. Sudah. Sekarang kita yang ketika kita mengklik ini, ternyata yang terambil hanya warna dan I. Kebetulan ini lebih fokus, lebih berorientasi kepada tulisan berbahasa Inggris, atau mungkin ketika tadi menulis di sini ada terpotong huruf I-nya, ya. Jadi warna I, terbacanya warna I, ini I-nya dengan N tidak bersatu, terpotong. Nah, jika kita akan mempercantik tulisan warna indah, jadi kita pakai lasso. Nah, begitu. Warna indah. Nah, terlihat sekarang. Tadi dikatakan ini lebih berorientasi kepada perubahan tulisan atau goresan kata, kalimat ke yang berbahasa Inggris. Seperti tadi kita menulis di sini warna indah, tapi di sini tertulisnya setelah digunakan menu Ink beautiful, bukan warna indah, mungkin tidak dikenali di bahasa Inggris, ya. Sehingga terbacanya oleh aplikasi itu warna, bukan warna. Nah. Kalau kita percantik satu-satu seperti ini kita percantik satu-satu, maka hasilnya nanti akan terpisah. Ini school, nah, masing-masing, ya. Masing-masing. Dan ketika kita satukan, nah, jadi school-nya kenapa jadi school-nya? Karena kita back. Ini ingat school-nya ya. Kita back. Sekarang kita coba blok. Nah, kenapa tadi school-nya? Tadi bukan new school, bukan karena kita mempercantik tulisannya satu-satu, tetapi yang kita percantik itu tadi scroll dulu baru new.
sehingga aplikasi membacanya tulisan ini diawali dengan kata scroll, bukan new. Makanya scroll new, bukan new, scroll. Nah, yang kedua sekarang kita memblok dengan reso, sehingga tulisannya seperti yang kita buat. Menu, nah ini ada lagi stabilo ya. Stabilo itu, sebelum stabilo kita bisa mengubah ini. Selain dari mempercantik, ada menu lain. Ada menu lain, yaitu ini menu in color picker. Mengubah warna tulisan. Kita klik, tadinya hitam kita ubah jadi kuning. Tulisannya bukan backgroundnya. Kita juga bisa mengkopinya. Copy, klik di satu tempat, paste. Nah, atau kita juga bisa menghapusnya. Bisa ubah ini warna hitam. Oh, sekarang kita ubah dengan warna galaksi. Oh, ini galaksi. Ini rainbow. Galaksi. Nah, ini bisa yang boleh. Pindah yang tadi, balikan lagi. Jadi Ctrl Z back. Tidak puas dengan warna kuning, kita ganti dengan warna lain. Menu lain, tab, atau alternatif teks. Kita coba dengan cut dulu. Apa yang terjadi dengan cut? Sama ya. Setelah kita cut, kita bisa memunculkannya kembali dengan salin di tempat yang kita kehendak. Kita lagi. Dan satu lagi ada menu alternatif teks. Alternatif teks. Nah, ini deskripsi dari tulisan, tapi nanti hasilnya tidak muncul. Ketika orang nanti mengklik ini, akan muncul. Misalkan ya, ini adalah contoh, kita tulis, ini adalah contoh tulisan tangan dengan pena. Tidak muncul agar. Nah, ya. Ini kita pesan. Begitu itu macam-macam tulisan, menulis. Kita hapus tulisan seperti ini mudah ya. Hapus satu-satu boleh. Tidak hapus dengan main penghapus ya, supaya lebih cepat. Klik, kemudian delete, delete, atau dengan mouse, delete, just. Sekarang kita akan membuat goresan berupa set. Kita akan membuat goresan berupa set. Perhatikan, ini ada menu into shape, into table. Ini dimatikan into shape-nya. Kita buat sebuah shape, misalkan membuat lingkaran. Ini sebuah lingkaran.
buat lagi segitiga dengan titik pusatnya. Kita buat segitiga. Cepat cantik. Hasilnya seperti ini. Ini bisa kita buat menjadi mulus dengan cara mengaktifkan ink to shape tadi. Kita aktifkan ini ink to shape. Aktifkan ink to shape, kita coba membuat lingkaran. Nah, lingkarannya lebih bagus, lebih mulus. Kita buat segitiga. Tentukan titik tengahnya di sini misalkan. Kita buat segitiga. Nah, ini segitiga. Kalau misalkan kita ingin segitiganya ini di dalam, tinggal tekan aja. Kita ingin dalam, titik-titiknya ini di saja. Nah, ini fasilitas ink to shape untuk mempercantik goresan berupa shape, lingkaran, segitiga, segi 4, persegi. Ini tanpa mengaktifkan ink to shape, sedangkan yang ini dengan mengaktifkan ink to shape. Ada lagi menu penggaris. Kita misalkan mau membuat, kita matikan lagi. Matikan lagi ink to shape-nya. Kita buat garis. Kita buat garis ini ada garis di sini. Kita percantik. Segitu. Kita aktifkan ink to shape-nya. Kita buat garis di sini misalkan. Sama. Perhatikan sama. Ini garis. Ini pakai tanpa ink to shape. Ini juga dengan ink to shape. Perhatikan di sini ink to shape bentuk poligon. Yang dimaksud itu untuk garis-garis yang bukan berupa garis atau lengkungan, segitiga, lingkaran. Sehingga kalau bentuk garis tetap hasilnya seperti ini. Nah, untuk menghasilkan garis yang mulus, maka kita pergunakan mistar. Ya, kita pergunakan mistar whiteboard. Ini untuk menggeser, memutarkan penggarisnya, kita bisa gunakan scroll mouse. Ya, kita gunakan scroll mouse. Kita tarik garis. Nah, gitu. Itu misal. Kita putar-putar lagi dengan scroll mouse. Mau bagaimana? Ya.
kan. Itu membuat goresan pena dan shape tanpa ink shape dengan ink to shape. Masih ada lagi. Nah ini ink to tabel. Kita membuat tabel. Kita buat tabel. Kita hapus ini. Kita hapus. Membuat tabel. Membuat tabel. Membuat tabel. Bisa pakai penggaris supaya lurus. Bukannya langsung lurus karena ink to shape diaktifkan. Kenapa ini seperti ini? Karena ini berupa garis. Kalau pengertian harus siap. Itu bagi 3 ini. Kita seperti ini. Tulis X Y X kali Y. Ini X nya 3, Y nya 5, X nya 4, Y nya 6, X nya 7, Y nya 2, X nya 2. Kita minta siswa untuk mengerjakan ini. Kita tuliskan, silakan. Silakan selesaikan. Misalkan kita nyuruh ke siswa. Kita buka menu siswanya. Kita buka menu siswanya ini. Siapa? Kita pakai TDS. Oh, TDS. TDS. Ya, kita akan selesaikan. Itu selesaikan oleh siswa. Kita menyelesaikan dengan pena biru. X nya 3, Y nya 5, maka X kali Y 15. X nya 4, Y nya 6, 24. Perbesar dulu. Perbesar dulu. Oke, ini memperbesar. Garis yang kena. Ini 4 dan 6 ya. 24. Garis lagi. Apa sih? Tuh kalau berbesar seperti ini 24. Ini kalau menggunakan browser, ini bedanya ya. Yang Pak Gurunya itu menggunakan aplikasi MS Whiteboard, sedangkan siswa menggunakan browser. Ini bedanya. Kemudian 7 kali 2 ya. 7 kali 2 14. Dan satu lagi 2 kali 4 8. Tutup lagi. Perhatikan sekarang hasil dari siswa. 3 kali 5 15, 4 kali 6 24, 7 kali 2 14. Ini coba ya, kita percantik. Nah, bisa dipercantik. Nah, ini 8-nya bukan 8 biasa, ini 8 aneh. Bisa nggak dipercantik? Tidak bisa. Ini dianggapnya garis, bukan angka. Ayo, kita coba angka 15.
Coba angka 15 bisa tidak ini dari sini ya. Kalau dari sini cuma tidak semua. Oh bisa 15 tapi 4-nya ke bawah. Coba cek. Udah ya. 4-nya terbawah. Ini 14 ke bawah. Kita pakai lasso saja. Pakai lasso apakah bisa berubah? Ini angka 15. Nah ya, 4-nya nggak masuk. Oh ternyata tetap. Kan yang 24 nya. Coba yang 24 nya. Nah 24 bisa. 24 nya kita geserkan dulu. Ini 15. Dan tetap 15 nya seperti itu. Kalaupun mau kita perkecil. Kita di sini bisa memberikan reaksi langsung. Reaksi siswa dari hasil yang ada. 3 kali 5 15 betul, 24 kali 6 24 betul, 7 kali 2 14 betul, 2 kali 4 8 30. Tanda tangan 100. Nah, jadi sini kita bisa memberikan reaksi langsung, memberikan tanggapan langsung terhadap siswa, dan ini bisa dilihat oleh siswanya juga. Nah, kita buka. Nah, kita buka siswanya. Kita perkecil dulu ini. Nah, itu tabel manual. Kita bisa membuat tabel yang lebih mulus. Kita aktifkan into tabel. Tabel. Kita bagi dua tabel ini. Nah, kita bagi dua tabel ini. Kita mau tambahkan tabel. Nah ini, mengapa seperti ini? Karena kita menggunakan ini menu into tabel. Kalau ini tadi kita buat secara manual. Oh, titik. Kita bisa menambah tabel ini ke kanan. Ini butuh 3 ya, X, Y, dan X kali Y. Nah, kita ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Kita kurangi. Nah, kita tambah supaya terlihat di sini. Nah, gitu ya. Ini kelebihan. Kita kurangi. Kita buat tulisan X, Y, X, Y. Kita lihat apa ya. Ini X. Nah, secara otomatis akan berubah menjadi lebih besar, tambah besar. Ini Y, berubah sendiri ya. Terus X, Y, X kali Y. Nah, gitu. Itu berubah sendiri, jadi lebih besar. Kita tambah tulisan X nya 3. No, tambah lagi Y nya 5. X nya 7, Y nya 4. Selesaikan, dan seterusnya. Selesai itu di pengaturan, selesai semua. Pengaturan selesai semua. Ini kita delete lagi.
Ya, kita ini delete lagi. Paham ya? Delete lagi. Kita geser, ini kita tinggalkan. Terus itu menu-menu pada papan tulis seperti layaknya di papan tulis di kelas. Hanya bedanya tadi ada pengaturan ink to shape dan ink to table. Yang lain-lainnya sama dengan seperti yang di kelas. Jangan khawatir, kita berkolaborasi dengan siswa itu hasilnya tidak fix, tidak maksimal, sebab MS Whiteboard ini juga disertai dengan menu insert. MS Whiteboard sebagai kanvas tanpa batas tempat imajinasi, memiliki ruang untuk tumbuh termasuk ketik, catatan tempel, gambar, atau tambahkan catatan dalam bentuk lain. Sampai di sini saja dulu pembahasannya. Untuk menu tambahan silakan buka Microsoft Whiteboard for Edu, solusi pendidikan jarak jauh part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.